Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Umum, Bapak Dr. Ivan Ahmad Gufron, Amfil Esfil, dan pula teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, di sini saya sebagai moderator dan perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi tentang ilmu, filsafat, dan agama. Untuk mempersingkatnya waktu, kita simak video ini. Ilmu. Apa itu ilmu? Nah, jadi ilmu itu berasal dari bahasa Arab alima ya'lamu ilman dengan wazan fa'ila yaf'ulu, yang berarti mengerti, memahami dengan benar-benar. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang tersebut. Menurut Suwardi, ilmu adalah pengetahuan yang dirumuskan secara sistematis yang dapat diterima oleh akal melalui beberapa pembuktian yang empiris. Ilmu juga merupakan sebagai pelukisan fakta-fakta pengalaman secara lengkap dan konsisten, meski dalam perwujudan istilah yang sangat sederhana. Nah, perlu diingat bahwa dalam ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW menunjuk pada keutamaan ilmu pengetahuan, yaitu perintah membaca yang sebagai kunci dari ilmu pengetahuan. Allah mengajarkan hambanya dengan kebijaksanaannya melalui tulisan, lafal, dan makna. Ibnu Mas'ud mengatakan cukup dengan takut kepada Allah sebagai ilmu dan keberanian menentang Allah sebagai kebodohan. Nah, kemuliaan para ahli ilmu pengetahuan Allah ditujukan pada Quran surat Al-Imran ayat 18 yang berbunyi, Allah mengatakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Nah, dengan demikian ilmu itu merupakan suatu ilmu yang pengetahuan yang diperoleh sesuai dengan fakta-fakta yang ada, sistematis dalam menerangkan segala sesuatu gejala tertentu di bidang pengetahuan itu sendiri. Baiklah, untuk yang selanjutnya itu tentang filsafat yang akan disampaikan oleh saudara Fahriansyah Muftahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-temanku sekalian yang telah mendukung kami sehingga kami dapat terus berkumpul berdiskusi di kelas ini, tepatnya kelas Ekonomi Syariah C, dan kami bisa menggarap video yang menjadi tugas filsafat. Dan kemudian terima kasih kepada dosen kami yang telah mengizinkan kami untuk melakukan presentasi dengan video ini. Semoga kedepannya video ini dan isinya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan baiklah, di sini kami dari kelompok 2 dan saya Fahriansyah Muftahidin akan menjelaskan subtema tentang filsafat. Apa itu filsafat?
Di PowerPoint yang kami buat ini, secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno yang terdiri dari dua suku kata, yaitu philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Dari dua suku kata tersebut dapat disimpulkan bahwa filsafat adalah orang yang cinta akan kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat adalah ilmu yang berusaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu yang berdasarkan pikiran atau rasio. Filsafat adalah pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Kami mengambil referensi dari berbagai website, buku, dan Wikipedia. Dan di sini saya akan menjelaskan filsafat menurut Wikipedia. Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak dilalui dengan melakukan eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis, mencari solusi untuk itu, memberikan argumen dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu. Akhir dari proses-proses itu dimasukkan ke dalam sebuah proses dialektika. Untuk studi falsafi, mutlak diperlukan logika berpikir dan logika bahasa. Seseorang yang mendalami bidang falsafah disebut filsuf. Dan kata filsafat sudah kita jelaskan di tadi PowerPoint yang tadi. Dan menurut merdeka.com, anggapan umum pertama tentang filsafat di paragraf kedua adalah bahwa yang dibahas sebagai hal yang tinggi, terlalu sulit, abstrak, dan tidak berkaitan dengan masalah kehidupan sehari-hari. Tak jarang, filosof kerap digambarkan sebagai orang yang mempunyai IQ dan intuisi yang jauh melebihi tingkat rata-rata manusia. Filsafat sebenarnya merupakan studi tentang hakikat realitas dan keberadaan. Soal apa yang mungkin diketahui serta perilaku yang benar atau salah. Filsafat berasal dari kata Yunani yaitu philosophia yang berarti cinta kebijaksanaan. Ini merupakan bidang pemikiran manusia yang paling penting karena bercita-cita untuk mencapai makna hidup yang paling hakiki. Berikut ini informasi lebih jauh untuk menggapai apa itu filsafat menurut para ahli. Nah, menurut para ahli ya. Kita baca selanjutnya. Kita ambil beberapa para ahli, argumen para ahli tentang apa itu filsafat. Menurut W.J.S. Purwadarminta, filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum, dan sebagainya daripada segala yang ada dalam alam semesta ataupun mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu. Dan menurut Bertrand Russell, filsafat adalah tidak lebih dari suatu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terakhir, tidak secara dangkal atau dogmatis, seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan dalam ilmu pengetahuan. Akan tetapi, self-kritis dalam arti kata, setelah segala sesuatu diselidiki, problema-problema apa yang dapat ditimbulkan oleh pertanyaan-pertanyaan yang demikian itu. Dan setelah kita menjadi sadar dari segala kekaburan dan kebingungan yang menjadi dasar bagi pengertian kita sehari-hari. Dan menurut Immanuel Kant, sementara itu Immanuel Kant merumuskan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang menjadi pokok pangkal dan puncak segala pengetahuan yang tercakup di dalamnya. 4 persoalan tersebut yaitu apa yang dapat kita ketahui, itu disebut metafisika, apa yang seharusnya dilakukan, itu etika, sampai di manakah harapan kita, itu agama, apa hakikat manusia, itu adalah antropologi. Dan dapat saya simpulkan, saya, Fahri, yang membahas tentang filsafat ini dapat menyimpulkan bahwa filsafat itu adalah solusi, pemikiran,
dialektika, rumusan bagaimana kita dapat menyelesaikan suatu persoalan yang kita pikirkan secara mendalam dalam diri kita sendiri. Itu garis besar filsafat yang saya jelaskan tadi, yang saya simpulkan tadi. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu saudara Amelia, waktu dan tempat saya persilahkan. Di sini saya akan menyampaikan apa itu agama. Agama berasal dari bahasa Sanskrit yang terdiri dari dua kata. A berarti tidak dan gam berarti pergi. Jadi agama artinya tidak pergi, tetap di tempat, diwarisi turun-temurun. Pendapat lain mengatakan bahwa agama berarti tuntunan. Agama juga mempunyai tuntunan, yaitu kitab suci. Istilah agama dalam bahasa asing bermacam-macam, antara lain religion, religio, religi, godsdienst, dan ad-din. Agama merupakan kumpulan cara mengabdi kepada Tuhan dan harus dibaca. Agama adalah keseluruhan pendapat tentang Tuhan, dunia, hidup, mati, tingkah laku, serta baik buruknya berdasarkan wahyu. Wahyu adalah penerang Tuhan secara sistematis kepada manusia secara langsung ataupun tidak langsung melalui wakil atau utusan. Kesimpulannya, untuk materi pada hari ini yaitu ilmu adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan dengan akal pikiran manusia. Filsafat adalah ilmu yang berusaha mencari sebab jawaban dari segala masalah-masalah, sedangkan agama adalah keseluruhan pendapat tentang Tuhan, dunia, hidup, mati, tingkah laku, serta baik buruknya berdasarkan wahyu. Jadi agama itu menjadi titik akhir dari suatu perjalanan jauh manusia dalam mencari kepuasan hidup yang tidak bisa didapatkan dalam filsafat dan ilmu yang akan memberikan pemahaman moral terhadap ilmu pengetahuan yang dilahirkan oleh filsafat untuk menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Baiklah, cukup sekian materi yang disampaikan oleh kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.